warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Nur Irwansyah, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah berbicara, dan yang saya banggakan teman-teman semua. Saya Alika Nur Azizah dengan NPM 2025-21-520-31 dari kelas R2E. Di sini saya akan berpidato yang berjudul Masalah Pendidikan di Indonesia. Di sini saya akan membahas 5 poin utama, yaitu pertama, pengertian pendidikan. Kedua, biaya pendidikan yang mahal. Ketiga, kurangnya pemerataan pendidikan di Indonesia. Yang keempat, rendahnya sarana dan prasarana pendidikan. Yang kelima, minimnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan. Poin pertama, pengertian pendidikan. Pendidikan merupakan hak setiap warga negara sekaligus kunci utama dalam membangun bangsa yang maju. Melalui pendidikan, seseorang dapat mengembangkan ilmu pengetahuan, keterampilan, dan karakter. Namun, pendidikan di Indonesia masih jauh tertinggal dengan negara-negara berkembang lainnya. Hal ini disebabkan oleh banyaknya masalah-masalah. Poin kedua menjelaskan tentang biaya pendidikan yang mahal. Meskipun pemerintah telah menyediakan berbagai program bantuan pendidikan, pada nyatanya masih banyak keluarga yang merasa kesulitan membiayai pendidikan anak-anak mereka. Selain biaya sekolah, masih ada pengeluaran lainnya seperti buku, seragam, alat tulis, transportasi, hingga biaya tempat tinggal bagi siswa yang harus belajar jauh dari rumah. Seperti satu kasus yang terjadi di Indonesia, sekitar 60.000 calon mahasiswa yang lulus seleksi perguruan tinggi negeri memutuskan untuk tidak melakukan daftar ulang, di mana masalah biaya pendidikan yang mahal dan kuota KIP kuliah yang terbatas menjadi faktor pemicu utamanya. Kondisi ini menyebabkan sebagian anak terpaksa menunda, bahkan menghentikan pendidikannya karena keterbatasan ekonomi. Inilah salah satu permasalahan biaya pendidikan yang mahal. Poin ketiga menjelaskan kurangnya pemerataan pendidikan di Indonesia. Pendidikan di Indonesia belum sepenuhnya merata. Di daerah perkotaan, siswa umumnya memiliki akses terhadap sekolah yang lengkap, guru yang memadai, serta teknologi pembelajaran. Sebaliknya, di beberapa daerah terpencil masih terdapat sekolah dengan jumlah guru yang terbatas, fasilitas yang kurang memadai, dan akses pendidikannya sulit. Ini adalah salah satu kurangnya pemerataan pendidikan di Indonesia. Akibatnya, kualitas pendidikan yang diterima setiap anak belum sepenuhnya sama. Poin keempat menjelaskan rendahnya sarana dan prasarana pendidikan. Sarana dan prasarana merupakan faktor penting
dalam menunjang proses belajar mengajar. Namun, masih banyak sekolah yang memiliki ruang kelas rusak, perpustakaan yang kurang lengkap, laboratorium yang belum tersedia, serta keterbatasan akses internet dan perangkat teknologi. Kondisi tersebut membuat proses pembelajaran menjadi kurang optimal dan menghambat siswa dalam mengembangkan potensi mereka. Poin kelima menjelaskan tentang minimnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan. Di beberapa daerah masih ada masyarakat yang menganggap bahwa pendidikan bukan sebagai prioritas. Sebagian orang lebih memilih anaknya bekerja sejak usia dini atau tidak melanjutkan sekolah karena alasan ekonomi maupun budaya. Padahal pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang dapat meningkatkan kualitas hidup seseorang, membuka peluang kerja yang lebih baik, serta membantu memutuskan rantai kemiskinan. Oleh karena itu, diperlukanlah kerjasama antara pemerintah, sekolah, keluarga, dan masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran bahwa pendidikan adalah hak sekaligus kebutuhan setiap anak. Teman-teman dan Bapak yang saya hormati, kesimpulan dari pidato saya adalah pendidikan di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan seperti biaya pendidikan yang masih mahal, belum meratanya akses pendidikan, kurang memadainya sarana dan prasarana, serta masih rendah kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan. Namun, tantangan tersebut bukanlah alasan untuk menyerah. Sebaliknya, hal ini harus menjadi motivasi bagi kita semua untuk bersama-sama meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Dengan kerjasama antar pemerintah, sekolah, orang tua, dan masyarakat, saya yakin pendidikan di Indonesia akan menjadi lebih baik dan mampu mencetak generasi yang cerdas, berkarakter, serta siap membangun masa depan bangsa. Sekian pidato yang saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.